Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kata Dunia yang dipersembahkan oleh Oke baik, selamat malam pemirsa Jak TV di Kota Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau dimanapun Anda berada di seluruh tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, kita bertemu lagi dalam Apa Kata Dunia. Malam ini kita berbincang tentang evaluasi pengaturan waktu angkutan barang dan angkutan berat di tol Jakarta. Oke baik, sudah hadir bersama kita adalah Pak Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selamat malam Pak. Selamat malam. Kelihatannya semoga tidak terlalu terganggu ya dengan banyak berita tentang pelarangan. Ternyata soalnya menjadi lain, mudah-mudahan malam ini menjadi jelas. Kemudian yang kedua adalah Bapak AKBP Tomek Kurniawan. Beliau adalah Wadir Lantas Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Polisi. Selamat malam Pak. Selamat malam. Karena kalau pagi kita lihatnya yang cantik-cantik Pak. Ya. Yang memberitakan. Malam ini kita bertemu dengan Pak Tomek Kurniawan. Kemudian yang ketiga adalah Pak Tulis Abadi. Beliau adalah Dewan Transportasi Kota Jakarta. Selamat malam Bung. Ya. Oke. Pertama ini kita berbincang dengan Pak Pristono terlebih dahulu, dan Anda juga nanti bisa ikut di 0215155111. Pak, harus dijelaskan, di semua media massa yang muncul adalah kata pelarangan. Sebenarnya yang terjadi apa sih? Kita harus jelaskan kepada publik. Sebetulnya yang terjadi itu adalah pengaturan waktu. Pengaturan waktu. Oke, sekali lagi pengaturan waktu. Ya, jalan itu tidak dilarang. Jadi hanya pengaturan waktunya itu diatur. Ya, Jadi 05 sampai 22. 05 pagi ya? Pagi sampai 22. Sampai 22 malam. Itu memang angkutan barang. Angkutan berat. Angkutan barang itu termasuk truk, peti kemas, itu melalui jalan lain diatur. Oke, baik. Jadi yang selama ini dikatakan bahwa angkutan truk tidak boleh melewati dalam kota, itu salah? Ya menurut saya salah, karena yang dilalui bisa pada saat 10 jam 22 sampai jam 05 pagi. Oke, intinya apa sih? Kenapa harus ada pengaturan waktu? Jadi intinya bahwa kapasitas jalan di DKI Jakarta itu termasuk tol dalam kota sudah sangat terbatas. Sangat terbatas ya. Oke. Kalau itu di kepentingan sekolah, kepentingan kantor, kepentingan dagang, kepentingan bisnis dan sebagainya dijadikan satu, di dalamnya juga termasuk kepentingan angkutan barang, tentunya jalan itu tidak mencukupi. Jadi soalnya macet ya? Betul, kapasitas tidak nampung. Oleh sebab itu, kalau kita ingin lancar tentunya diatur waktunya, tidak dibarengkan. Gitu. Nah ini yang selalu ada di jalan nih, Pak Wadir Lantas Polda Metro Jaya, Pak AKBP Tomek Kurniawan. Macet, betul Pak ya? Ya. Kalau ide ini dijalankan, apa betul bisa mengatasi macet di DKI Jakarta? Ya sebenarnya kalau 100% ya kita kan perlu pembahasan lebih mendalam ya, berdasarkan evaluasi terhadap krusial yang menjadi penyebab kemacetan ataupun titik-titik kemacetan. Tapi minimal kita ada upaya. Di beberapa ruas jalan tertentu itu, khususnya di DKI itu ribuan Pak. Kita sudah membuat skema secara garis besar, ada 26 flow, kemudian ada 746 critical point kemacetan. Salah satu bagian yang menjadi sentral itu adalah mobilisasi kendaraan yang berada di jalan-jalan utama. Nah, sementara di jalur utama tol, Cawang sampai dengan Pluit, ini aksesnya kan kemana-mana, baik ke Kuningan, Selipi, terutama jalan protokol Tamrin. Oke, saya potong. Berarti memang angkutan barang dan angkutan berat ini salah satu penyumbang kemacetan? Ya, boleh dikatakan seperti itu, karena kalau kita lihat ya, peruntukan jalan tol itu kan speednya, kecepatan minimal itu 60 km per jam. 60 km per jam. Untuk dalam kotanya maksimal 80, sementara di luar 100 km per jam. Kalau dengan beban dan sumbu serta berat yang melebihi, tentu kondisi kendaraannya kan tidak bisa speedingnya mencapai 60 km per jam. Ini kan sudah berjalan Pak, sejak tanggal 5 Mei. 5 Mei ya, sejak ASEAN itu ya? Betul, KTT ASEAN. Oke, berapa persen bisa mengurangi kemacetan? Ya kalau kita baca dengan data yang kita survei bersama dengan Dinas Perhubungan ya, itu 30-40% itu bisa mengurai kemacetan, terutama 30-40%, terutama pada jam 5 sampai 22 malam itu ya Pak? Ya, kita bisa lihat dari data, nanti mungkin disampaikan oleh Pak Kadisub, bahwa
speed yang rata-rata peak hours atau hari-hari sebelum pembatasan waktu operasional itu 12 sampai 16 km per jam. Tapi sekarang sudah bisa meningkat dari 38, 47, 58 malah 60,2 pernah. Nah, Dewan Transportasi Kota Jakarta, apa yang disampaikan? Evaluasi Anda sedikit dulu sebelum nanti kita pindah ke sesi berikutnya. Ya, secara empiris memang upaya untuk melakukan pengurangan kemacetan itu layak diapresiasi. Karena memang kemacetan itu kan sudah menjadi biaya ekonomi yang sangat tinggi di Jakarta, sehingga upaya minimalis sekalipun memang harus didorong untuk itu. Tapi memang kami dari Dewan Transportasi Kota itu juga memberikan catatan terkait dengan kebijakan ini. Misalnya, apakah kebijakan ini juga merupakan satu kebijakan yang ditelurkan dengan kajian-kajian yang cukup akademis. Ini sesuai dengan yang pernah diusulkan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta? Salah satu pilihan? Usulkan tidak, tapi kami mengapresiasi untuk itu, cuma dengan catatan agar ada kajian yang lebih komprehensif sehingga tidak menimbulkan dampak baru. Artinya gini, ketika ini diklaim mengatasi kemacetan, itu kan memang harus punya dasar, baik dasar normatif, dasar manajemen lalu lintas ya seperti apa, dan kemudian efek jangka panjangnya ada enggak gitu. Karena kan ketika ini diatur bahwa truk dan lain sebagainya tidak boleh masuk tol dalam kota ya, tol dalam kota, itu kemudian dialihkan ke tol lingkar luar dan di luar. Kalau dalam penjelasan tadi Pak Pristono bukan pelarangan sebenarnya. Ya memang hanya bukan pelarangan. Waktu. Ya. Kayak gitu antara jam 5 sampai 22. Betul. Itu tidak masuk, tidak boleh masuk pada jam itu. Dialihkan lewat jalan lain. Jadi memang pada pukul 5 sampai pukul 22 malam dilarang tepatnya di dalam tol dalam kota. Iya, dialihkan. Oke. Jadi paling tidak pada pukul tersebut kita tidak melihat angkutan barang maupun angkutan berat di dalam tol dalam kota, betul? Iya. Tidak melihat kita ya. Tapi tidak dilarang. Ya. Pada siang hari tidak melihat, pada malam hari melihat. Pada pukul 22 sampai dengan pukul 5 berikutnya, kita akan melihat bahwa mereka dan bisa saya kira Dinas Perhubungan dan juga kepolisian itu juga harus bisa menjelaskan kepada publik, misalnya di kota-kota lain di dunia juga melakukan itu atau tidak. Artinya truk boleh nggak masuk ke dalam kota, itu agar masyarakat juga yakin gitu bahwa ini memang on the track policy gitu. Terakhir, sebelum kita pindah ke sesi berikutnya, apakah Dewan Transportasi Kota Jakarta pernah mengusulkan ada pengaturan waktu seperti ini? Belum pernah. Belum pernah ya. Oke, kita akan istirahat dulu di sini dan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan Apa Kata Dunia, evaluasi pengaturan waktu truk masuk tol. Masih bersama dengan Pak Pristono, Kadisub DKI Jakarta, AKBP Tommy Kurniawan, Wadir Lantas Polda Metro Jaya, dan Pak Tulus Abadi Dewan Transportasi Kota Jakarta. Anda bisa ikut 5155111. Jangan kemana-mana. Kata Dunia dipersembahkan oleh